Ini hari yang luar biasa. Yes. Mam tadi katakan kita diposisikan kembali. Kita diposisikan kembali, amin. Di posisi yang baru, seperti yang Tuhan mau. Amen. Itulah hari yang baru. Yes. Hari yang baru telah tiba. Ketika firman-Nya dilepaskan, kita menerima, amin. Seperti perempuan pendarahan, dia melihat, dia sembuh, dan itu terjadi. Dan itu terjadi juga di tempat ini, amin. Hari yang baru telah tiba. Berikan tepuk tangan bagi Dia yang telah menjadikan hari yang baru hari ini bagi kita. Terpujilah Tuhan. Yeay! Katakan yeay! Woo! Haleluya! Hari yang baru, katakan. Hari yang baru telah tiba. Perkataan Tuhan dari surga menjadikannya memberi terang, memberi terang, memberi damai bagi yang menerimanya. Come on, pintu-pintu sudah terbuka, amin. Haleluya. Dari surga menjadikannya memberi hikmat, memberi hikmat, memberi jalan bagi yang menerimanya. Semuanya bersorak bagi Dia. Bersoraklah, bersukacitalah, sebab kebenaran dinyatakannya. Haleluya. Serukan haleluya, tinggikanlah pancinya, ya Raja segala Raja. Bersoraklah umat Tuhan, semuanya bersorak, haleluya. Sukacitalah, sebab iblis telah dihancurkannya. Haleluya. Serukan haleluya, tinggikanlah pancinya, nyatakan kerajaannya. Semuanya bersukacita. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan, karena hari ini hari yang baru telah dijadikan Tuhan bagi kita, amin. Haleluya. Katakan hari yang baru. Hari yang baru telah, amin. Perkataan Tuhan dari surga Terima kasih Tuhan. menjadikannya memberi terang, memberi damai bagi yang menerimanya. Pintu-pintu telah terbuka. Perkataan Tuhan dari surga menjadikannya memberi hikmat, memberi hikmat
Oh, ini hari yang baru bagi kita, men. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Umat Tuhan yang telah dimenangkan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Yang bersyukur katakan amin. Nggak terpaksa kan? Dari hati kan? Oke, mari kita ulangi. Yang bersyukur katakan amin. Ya. Harusnya begitu. Senantiasa bersyukur. Amin, amin. Baik, silakan duduk. Saudara, minggu yang lalu kita menerima kebenaran how to access the kingdom. Bagaimana mengakses kerajaan Allah. Dan saya berharap kalian bisa menghidupinya. Dan menghidupinya bukan hanya bisa, tapi menghidupinya. Sebab untuk itulah kita percaya kepadanya, untuk itulah kita beribadah, untuk itulah kita terus berjalan dalam iman kita, supaya kita bisa mengakses kerajaannya. Tadi sewaktu saya berdoa, Tuhan tanya lagi saya, John, bisa nggak kau hitung seberapa kaya kerajaanku? Bisa nggak kau hitung seberapa kaya kerajaanku? Dan engkau tahu, kata Tuhan, aku berkenan memberikan itu kepada umatku. Memang kita jadi merenung kenapa? Sebegitu kaya yang Tuhan berikan, tapi kita belum bisa banyak mengaksesnya. Oke lah, saya tidak bilang belum mengaksesnya, belum banyak mengaksesnya, biar agak terhibur kita. Ini Papa ini di awal khotbah sudah mulai menghakimi. Bukan, saya hanya mau kita menyadari, merenunglah bagaimana murah hatinya Bapa itu memberikan kerajaannya, tapi kita belum banyak mengaksesnya. Saudara mengerti nggak kalau kita bisa mengakses kerajaan Allah dan kita pergi ke dunia ini? Itu akan sangat menakjubkan, saudara. Makanya saya katakan minggu yang lalu, pelajari, pahami, dan hidupi. Karena kerajaan Allah itu diberikan kepadamu untuk bisa kau akses. Ambil contoh dari sekian juta contoh, karena itu yang tertulis di kitab suci. Padahal dalam sehari-harinya mungkin lebih banyak lagi contoh. Perempuan pendarahan, karena memang itu yang ditulis. Bagaimana dia bisa mengakses kerajaan Allah saat dia mendengar berita Yesus? Saya ngomong di sebelah sini sajalah. Bisa respon, katakan amin. Hanya dia bisa melihat firman yang dia dengar dan bertindak dengan apa yang dia lihat, hidupnya berubah selamanya. Hanya sekali inspirasi roh. Tapi tahu nggak kalian, roh Allah itu mau kita nggak sekali saja bisa mengaksesnya. Dia mau itu terjadi dalam hidup kita hari demi hari. Kita bisa melihat firman yang datang pada kita itu di dalam imajinasi rohani kita. Memang saudara, kita nggak akan bisa melihat itu tanpa Roh Kudus. Makanya dikatakan mereka yang lahir dari Allah, Roh Allah tinggal di dalamnya. Roh Allah yang tinggal di dalamnya bersiap-siap mendengar firman yang datang. Dan begitu engkau menangkap firman itu, bisa amin? Maka Roh Kudus akan menginspirasinya di imajinasi rohani. Makanya orang yang mandul belum punya anak bisa bersorak-sorai. Aminnya masih sedikit. Ini nampaknya belum mengalami nih, makanya aminnya sedikit terpaksa. Saya berdoa supaya kau mengalami, sehingga amenmu nggak sedikit terpaksa, tapi engkau amin dengan mulut paling lebar. Bisa amin dengan mulut paling lebar? Dari tadi begitu kek. Pasti nggak saya tantang-tantang. Saudara, saya ingin melanjutkannya. Dan saya berdoa supaya kau bisa menghidupi. Apalah gunanya kau mendengarkan dari papamu tapi nggak kau hidupi? Maka minggu depan kita akan datang dengan cara yang sama.
Untuk apa? Roh adalah kehidupan. Berarti itu dinamika, bertumbuh. Tapi kalau tiap-tiap minggu kita sama saja, berarti roh bukan kehidupan. Janganlah. Harusnya kita yang adalah roh progres, bertumbuh kehidupannya. Tiap minggu naik level, tiap minggu naik level. Makanya kita sumringah kalau datang, bukan berkernyit. Udah dipakai makeup pun tetap jelek. Sebenarnya sih nggak jelek, cuman kernyutnya itulah bebannya kayak gunung Sinabung menimpa saudara. Piam. Ayolah bersukacita. Ada amin? Bisa nggak kalian bayangkan tiap minggu datang naik di level sini, tiap minggu datang naik di level sini. Bukankah orang-orang di sekitarmu, kok engkau berbeda? Karena dari wajahmu terpancar kemuliaan Tuhan. Karena roh adalah kehidupan. Bisa paham sampai di sini? Jadi saya mau kita betul-betul bisa menghidupinya, mendengar menghidupi, mendengar menghidupi. Bisa mengerti? Baik, tolong ditampilkan dulu Roma 14 ayat 17. Saya akan mulai dari situ dan beri perhatian yang sungguh-sungguh. Nah, saya percaya saat engkau mengimaninya, engkau melakukannya, akan berbeda. Roma 14 ayat 17. Saya membaca firman ini minggu yang lalu dari sini, yaitu Roma 14 ayat 17. Perhatikan baik-baik. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita sederhanakan ayat ini minggu lalu, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal pekerjaan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus bekerja, di situ kerajaan Allah dinyatakan. Buat garis tebalnya. Itulah sebabnya kita memahami minggu yang lalu, penting sekali Roh Kudus bekerja di dalammu, di tengah-tengah kita, karena penting bagi kita untuk melihat kerajaan Allah itu. Bisa paham maksud saya? Nah, kalau kalian masih ingat minggu yang lalu, saya berkata seperti ini, bahwa pekerjaan Roh Kudus terjadi saat firman datang. Tidak ada firman yang kita terima, Roh Kudus hanya tinggal di dalam, tapi kita belum menerima kuasa itu, melihat kuasa itu. Saudara ingat kisah 1 ayat yang ke-8? Tetap jika roh Tuhan turun di atasmu, kamu akan menerima kuasa. Bisa paham? Nah, kata turun di situ harus kita pahami, rohnya harus bekerja, jangan hanya tinggal. Maka kuasa itu enggak kita alami, saudara. Nah, untuk membuat roh bekerja dalam batinmu, engkau harus menerima firman. Makanya kita anak Allah, roh Allah tinggal di dalam. Kok biasa aja sih hidupnya? Karena roh itu belum bekerja. Saudara tahu benih akan tetap benih kalau tidak kau tanam. Padahal benih itu berpotensi bisa menjadi satu hutan. Tapi potensinya kan nggak kelihatan. Sampai engkau tanam, engkau sirami, engkau beri pupuk, maka dia tumbuh. Nampaklah potensinya. Demikianlah roh Allah di dalammu. Seberapa besar kuasa di dalammu bersama roh Allah, sebesar kuasanya. Tapi cobalah kita alami hari per hari, kayaknya nggak kelihatan. Karena sekarang kau harus mengerti bahwa roh hanya bekerja oleh firman yang datang. Orang yang tidak menyukai firman, bagaimana roh bekerja? Orang yang tidak lapar dan haus, bagaimana roh bekerja? Yang lapar dan haus pun perlu untuk menangkap. Karena kalau kita nggak menangkap firman itu, nggak ada inspirasinya. Dan kalau roh tidak menginspirasinya, tidak ada hal untuk mengaksesnya. Bisa amin 2 kali?
Jadi firman harus datang. Statementnya perhatikan saya. Dengan mata yang terbelalak ya. Apa itu statementnya? Dengarkan saya. Kalau engkau menangkap firman umat Tuhan, roh di dalam akan membawa firman itu untuk diinspirasinya di imajinasi rohanimu, yang sering kita sebut juga mata rohani. Karena sebelum engkau melihat itu di imajinasi rohanimu, tidak ada action, tidak akan ada tindakan. Makanya disebutkan orang yang beriman akan tetap kuat dan bertindak. Kenapa kita belum bertindak? Belum ada iman. Iman itu melihat dengan mata rohani. Memang bukan melihat dengan mata jasmani. Perempuan pendarahan itu melihat di mata rohaninya, dan Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Jadi iman itu melihat, saudara. Melihat kerajaan Allah. Bisa paham maksud saya? Melihat firman itu diinspirasi di dalam imajinasi rohanimu. Sampai itu terjadi, baru disebut iman. Karena iman itu tidak kita lihat secara jasmani, tapi ada buktinya. Saya berdoa untuk kalian lah. Karena tujuan saya hanya seperti itu. Ganteng-ganteng pun saya di depan ini tujuannya supaya kau diberkati, saudara. Bukan untuk viral di media sosial. Karena saya sudah viral memang. Belum tahu ya? Ah, itu bohong soalnya. Markus 5 ayat 27. Yang mengikuti Papa, kalau saya exciting begini harus cerdas ya. Makanya jangan banyak makan petsin tadi pagi, supaya nggak 5 watt. Burung pipit. Amin Papa, memang kau baik Papa, berdoa bagiku terus. Iya, tapi perananmu juga harus ada lah. Jangan hanya papanya aja yang baik. Oke, nanti kita cas-cas lah. Apa tadi saya sebut? Berarti kau mengikutinya. Terpujilah Tuhan. Umat yang baik-baik ini memang ya. Ya, aminnya terpaksa. Enggak, Papa, aku enggak terpaksa, aku menyala-nyala. Iya. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nanti saya akan bicara tentang berita-berita tentang Yesus. Karena ini fondasi kita ya. Dengarin Papa terus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa dia bertindak, saudara? Ini kan penting. 12 tahun dia terikat dengan kenyataan hidupnya. Saya percayalah kita banyak di sini yang nggak 12 tahun terikat seperti ini. Tapi bisa nggak kalian bayangkan bagaimana dia keluar dari kenyataan itu? Kalau tidak ada sesuatu yang ilahi, yang besar dari dalamnya. Kenapa nggak kita alami itu tiap-tiap hari? Ini kan tantangan. Coba lanjut dulu. Ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itulah dasarnya bertindak. Apa dasarmu bertindak? Yang kau lihatlah. Oleh roh engkau diinspirasinya. Dan Yesus menyimpulkan itu di ayat yang ke 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu. Nah, Yesus berkata itulah iman. Dan saya mau berkata padamu juga hari ini, itulah iman. Pastilah engkau bertindak. Kalau kau melihat ibadah kita ini tempat Tuhan bertahta, pastilah engkau datang. Kalau saya berkata di ruangan ini ada hadiratnya, pastilah kau menjangkaunya. Karena kau melihatnya. Kalau tidak, jangan pura-pura. Itu agamawi. Jadi kita harus seperti ini, baru disebut iman. Udah digaris bawahi berita-berita tentang Yesus? Nah, saya akan terakhir ke situ. Ini indah sekali. Boleh saya lanjutkan dari sini? Dengarin saya lagi. Dengan mata yang terbelalak, mulut yang tersenyum. Bukan ternganga ya. Tersenyum.
Karena saya sanksi kalau mata terbelalak, mulut terenganga, nah itu udah ke dunia lain itu, saudara ya. Dengarin statement saya, katakan roh kebenaran, adalah Roh Kudus. Saya ulangi lagi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yang pernah mendengar statement itu tertulis di kitab suci, angkat tangannya. Jangan malu-malu, nggak dipanggil saudara. Oke. Di kitab suci juga berkata seperti ini, perhatikan, Yesus adalah kebenaran. Kesimpulan, Roh Kudus hanya memberitakan tentang Yesus. Mulai bisa menangkap berita-berita tentang Yesus. Saya mulai dari situ, saudara. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Berarti Roh Kudus hanya memberitakan tentang Yesus. Coba kita lihat ayat-ayat itu dulu. Di Yohanes pasal yang ke-16, beri perhatian, saya sebentar aja, mungkin 15-20 menit lagi selesai, tapi tangkap firman ini ya. Yohanes 16 di ayat yang ke-13, dengarkan, perhatikan dan lihat. Segera ditampilkan, Bang, penting sekali. Tetapi apabila ia datang, ini Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Sudah kan? Sekarang kita ke Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Berarti Yesus adalah kebenaran. Gabungkan dua ayat ini, maka Roh Kudus adalah roh kebenaran, memberitakan tentang Yesus karena Yesus adalah good. Bisa mengerti maksud saya? Kita ke Yohanes pasal 16, kita lihat di situ ayat 13 tadi. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Apa rupanya yang dikatakannya? Yaitu roh Allah ini. Lanjut dulu kalimatnya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa itu yang diberitakannya, yang dikatakannya? Ayat 14, ia akan memuliakan aku. Baca bersama-sama selanjutnya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus hanya memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus. Titik. Jadi apa itu kebenaran? Apa itu seluruh kebenaran? Apa itu hal-hal yang akan datang? Tentang Yesus. Makanya Yesus disebut roh nubuat. Karena roh Allah memberitakan hal-hal yang akan datang, yaitu tentang Yesus. Amin dua kali. Sudah dapat kesimpulannya di sini? Jadi yang pertama, Roh Kudus hanya memberitakan tentang Yesus. Karena Yesuslah kebenaran. Sampai di sini bisa paham? Yang kedua, Roh Kudus bekerja saat ada iman kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Roh Kudus bekerja saat ada iman kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Ingat pesan saya, Roh Kudus hanya bekerja kalau kau percaya pada kebenaran, pada Yesus. Karena Roh Kudus juga hanya memberitakan tentang Yesus, bukan pada yang lain. Garis bawahi itu. Kalau kau beriman, percaya pada Yesus, Roh bekerja. Sudah bisa menangkap
ketika perempuan pendarahan mendengar berita-berita tentang Yesus? Maka roh bekerja. Markus pasal yang ke-5 tadi, ayat 27. Saya rindu sekali mengajarimu, umat Tuhan. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau sudah ada berita tentang Yesus, itu firman tentang kebenaran, roh akan bekerja, saudara. Makanya kalau kita membawa berita Injil kemana saja, setan harus pergi, karena ada roh Allah di situ. Kemanapun kita pergi memberitakan tentang Yesus, ada iman di situ, mujizat terjadi, karena ada roh Allah di situ. Kemana saja, sepatah kata, karena roh Allah bekerja. Yang percaya amin 2 kali. Nah, kalau kita mengerti tentang hal ini, perempuan pendarahan itu, maka kita sudah mulai memahami tentang pekerjaan roh. Coba kita teguhkan Galatia pasal 3 ayat yang ke-1. Coba dengarin Papa dan perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ini berarti berita tentang karya Yesus. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apa? Adakah kamu telah menerima roh karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi roh itu bekerja, kita terima karena kita percaya pada Injil. Bisa mengerti? Ayo dong amin. Ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semuanya yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ayat yang kelima kita baca dengan bersama-sama, dua-dua ya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Jawabannya, maka roh akan bekerja dengan berlimpah-limpah. Ayo dong amin dengan panjang. Papa, kau kan bilang tadi berita tentang Yesus, ini Injil. Paulus berkata Injil itu tentang anaknya, berarti tentang Yesus dong. Roma 1 untuk menguatkan kesaksian itu. Roma 1 ayat yang ke-2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya. Berarti Injil itu ya tentang anaknya. Siapa itu? Yesus. Jadi kalau berita tentang Yesus kita tangkap, kita imani, roh akan bekerja berlimpah-limpah. Wow, haleluya. Dan tahu kalian, sebelum saya naikkan level terakhir, dengarin. Paulus berkata, bahkan Yesus itu adalah iman kita. Yesus adalah iman kita. Galatia pasal yang ketiga. Jadi di luar Yesus tidak ada iman kita. Iman kita, iman Kristen, ya Yesus. Yesus. Engkau disebut orang percaya, engkau disebut Kristen, engkau disebut umat Tuhan, imannya itu Yesus. Coba kita lihat di ayat yang ke-22. Paulus menyimpulkan itu dan indah sekali memahaminya. Lihat ayat 22. Mereka berbuat Galatia pasal yang ketiga ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Apa janjinya? Roh Kudus. Apa janjinya ini yang ditulis Paulus ini? Roh Kudus, saudara. Dan itu yang baru kita bahas, bukan nggak begitu?
Katakan, tanpa Roh Kudus tidak ada kerajaan Allah. Itu yang kita bahas. Berarti kalau kita membahas pekerjaan roh, kita membahas apa? Good. Dan ini tahun manifestasi kerajaan. Ini tahun manifestasi kerajaan. Jadi kalau kita bicara pekerjaan roh, kita berbicara tentang kerajaan. Bisa amin 2 kali? Lihat ayat yang ke-23. Sebelum iman itu datang. Loh, iman itu datang apa ini? Kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Apa maksudnya ini? Emangnya iman belum datang? Sebelumnya belum ada iman. Paulus sedang tidak berbicara kepercayaan. Ini bicara pribadi. Jadi iman kita itu pribadi. Amin dengan panjang. Lanjut ayat 23 sekali lagi. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Berarti iman itu Kristus. Bisa paham? Ayat 25 kesimpulan. Sekarang iman itu telah datang. Itulah Yesus. Itulah Kristus. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, beriman kepada Kristus, roh yang dijanjikan itu akan datang. Bukan hanya datang, akan bekerja. Karena roh hanya memberitakan tentang Yesus dan bekerja saat ada iman kepada Yesus. Makanya ibadah kita ini powerful sebenarnya. Kalau masing-masing individu di ruangan ini beriman pada Yesus, pasti meledak, saudara. Karena roh itu berlimpah-limpah. Kalau iman kita bertambah, bagaimana roh itu? Lebih berlimpah lagi. Bagaimana kalau imanmu bertumbuh? Lebih melimpah lagi. Makanya saya berkata, kalau tiap-tiap minggu kita hadir dan kau bertumbuh dalam imanmu, bayangkan ibadah kita, bayangkan hidupmu. Oh, rabakadabahan dededebedelabai. Mengerti sampai di sini? Roma 1 ayat 16. Lihat umat Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini kan Yesus. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Mau melihat kekuatan Allah? Di dalam Yesus. Oleh Roh Kudus. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang. Nah, ayat 17 kita baca bersama-sama. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Stop. Berarti imanmu perlu bertumbuh. Dari iman kepada iman. Itu yang saya sebut, roh akan berlimpah dari limpahnya kepada limpahnya. Oh, rabakabahan dededebeda labakada bahaya. Karena di situ dilanjutkan, coba lihat. Orang benar akan hidup oleh iman. Saya mau bertanya padamu, iman yang bagaimana? Iman yang statis? Tidak boleh. Dari iman kepada iman. Bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri semuanya. Berdoa dalam roh sebentar. Berdoa dengan gairah. Ini kebenaran. Ini terobosan. Ini pemahaman kita yang baru. Bahwa kita harus bertumbuh, progres. Dari iman kepada iman. Kepada Yesus. Maka roh di dalammu, di antara kita, dengan melimpah akan bekerja. Oh, ambil milikmu, ambil porsimu di dalam kerajaannya demi nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Lihat saya. Lihat saya. Berita tentang Yesus. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini adalah, tahukah kamu
Tahukah kamu tentang Yesus? Seberapa banyak yang kau tahu? Benar atau tidak? Angki berdiri ya, ini indah sekali hadirannya. Paulus berkata tanpa membuka ayat, tidak tahukah kamu sudah mati dalam Kristus? Tidak tahukah kamu dibangkitkan bersama Kristus? Tidak tahukah kamu hidup bersamanya? Tidak tahukah kamu baitnya? Tidak tahukah engkau anaknya? Tidak tahukah? Saya bertanya padamu, tahukah kamu? Jangan-jangan kata tahu, dengarin Papa, tahu kita itu harus benar. Karena roh yang bekerja itu roh kebenaran. Jangan-jangan bisa saja yang kau tahu itu bisa salah, bisa tidak benar, bisa tidak kau tahu. Statement saya, engkau harus tahu yang benar tentang Yesus, bukan setengah kebenaran. Dua statement, dengarin saya. Kalau bisa dicatat di depan. Kalau engkau tidak tahu tentang Yesus, roh tidak bekerja. Catat. Kalau engkau tidak tahu tentang Yesus, roh tidak bekerja. Itulah yang membuat perempuan pendarahan itu 12 tahun tidak berubah. Karena dia tidak tahu tentang Yesus. Di hari dia tahu, hari yang baru datang. Yang kedua, kalau engkau setengah tahu, roh tidak bekerja. Karena itu bukan iman. Kalau engkau setengah tahu, roh juga tidak bekerja. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya tambahi, kalau engkau tidak tahu atau setengah tahu, engkau akan menerima kebohongan. Tiga statement ini saya mau betul-betul kita resapi. Sampai perempuan pendarahan ini, sampai jemaat Filipi, sampai jemaat Galatia, sampai jemaat Pohon Tarbantin tahu tentang Yesus yang benar, maka roh bekerja. Kalau kita tidak tahu, roh tidak bekerja. Kalau kita setengah tahu, roh tidak bekerja. Kalau kita tidak tahu atau setengah tahu, kebohongan yang datang. Dan itulah yang membuat kita ditindas, diperbudak, dibelenggu. Oleh apa? Kenyataan. Katakan kenyataan. Itu mengerikan. Katakan kebenaran. Itu membebaskan. Apa yang kau pegang? Kenyataan atau kebenaran? Maka tahu kalian kenapa kalian sedih? Problem-problem emosional, menderita dan tertekan. Engkau dibelenggu kenyataan. Sampai engkau melihat firman di imajinasi rohanimu. Kebenaran, kenyataan tidak membelenggumu. Itulah terobosan. Itulah terobosan. Kalau kau melihat kebenaran, datang damai dan sukacita oleh roh. Kalau saya tidak bisa mengajarimu, sampai kapan kau tahan mengikuti saya? Engkau akan mulai tidak percaya pelayan Tuhan. Ayo, mari terus ingat nasihat Papa ini. Dengarin statement ini. Tidak tahu, roh tidak bekerja. Apa yang kau tahu? Pegang Alkitab tebal-tebal, tapi tidak tahu. Ditindas, dibelenggu, disiksa juga oleh kenyataan. Kenyataan itu pahit, saudara. Makanya kitab suci berkata kebenaran, bukan kenyataan. Dunia ini kejam, jenderal. Dunia ini pahit, jenderal. Engkau harus hidup dalam kebenaran.
Makanya setiap kali kita ngobrol satu dengan yang lain, coba hitung berapa persen tentang hal yang negatif. Karena kita dibelenggu kenyataan. Tapi kalau engkau melihat kebenaran, semua yang kau ceritakan itu adalah gairah dan semangat. Karena Yesus sudah menang. Yesus adalah kebenaran. Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Itulah kebenaran. Kita tidak bersedih, kita tidak down, kita pemenang. Kita bangkit dalam semangat yang menyala-nyala untuk tujuan kerajaannya. Katakan kebenaran 3 kali. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bisa 5 menit lagi? Bisa. 5 menit lagi, dengarin. Ini yang terakhir. Ada yang encoknya kambuh? Bisa 5 menit lagi? Lihat tangan saya. Berapa ini? 5. Tapi jangan lose. Penting sekali. Sebelum 5 menit, dengarin saya. Statement saya tadi. Tidak tahu, roh tidak bekerja. Setengah tahu, roh tidak bekerja. Tidak tahu, setengah tahu, engkau akan menerima kebohongan. Sekarang saya mau bertanya, apakah engkau tahu tentang Yesus? Saya melihat dari depan ini lucu bagi saya. Tahu kenapa? Karena ada yang bilang iya-nya itu tunduk dulu baru ya. Ya. Ini namanya masih ragu. Yang nggak ragu itu ya gitu, bukan? Ya, nah itu masih ragu. Masih ragu. Apakah engkau tahu tentang Yesus? Yes. Puji Tuhan. Karena kita harus berkata seperti ini. Ya, aku tahu. Bisa paham? Statementnya yang berikut. Percayakah kamu yang kau tahu? Jawab dengan kuat. Percayakah yang kamu tahu? Maka roh akan bekerja. Saya ulangi. Tahukah kamu tentang Yesus? Percayakah kamu yang kau tahu? Maka roh akan bekerja. Jadi apa mulanya supaya percaya? Good. Tepuk tangan bagi kalian. Apakah yang kau tahu benar? Perlu kau cek. Dari siapa yang kau tahu itu? Perlu engkau cek. Coba cek yang kau tahu. Kalau benar yang kita tahu, benar yang kita percaya, perlu kita cek yang berikutnya. Kenapa aku bersedih? Perlu kita cek lagi. Kenapa aku takut mati? Kenapa aku masih kurang? Coba dulu cek. Jangan-jangan perlu redefinisi yang kau tahu. Ayolah, kita mau refleksi dengan jernih. Karena saya nggak mau lama-lama berkhotbah kok nggak mendapat apa-apa. Apa mulanya percaya? Tahu. Tahu berapa kaya kerajaan Allah? Dari mana muncul kerajaan Allah? Dari tubuhnya. Bisa paham? Tubuhnya, gerejanya. Berapa kaya kerajaan Allah itu? Kaya sekali. Tahu? Benar yang kau tahu? Percaya? Maka harusnya kau mengalami. Nah, dengarin. Tampilkan dulu 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4. Untuk kita mengalami ini, engkau perlu tahu yang benar. Sekarang coba kita lihat berita-berita palsu. Jagai dirimu. Dari mana-mana berita tentang Yesus. Kita terimai tanpa kita filter. Hati-hati imanmu. Ular itu akan selalu datang tiap-tiap hari padamu untuk meragukan imanmu. Dan ular selalu memberitakan kabar bohong. Kadang kita nggak melihat ini sangat esensi bagi hidup rohani kita. Kita dengarin aja. Saya pernah mengalami satu fase
meneliti tentang orang-orang yang sakit. Karena kebetulan saya waktu itu mulai menyadari ada hal yang harus saya rombak dalam diri saya, masalah kesehatan. Tahu kalian, setelah saya dalami, saya dengar dokter A, dokter loh, dokter A, dokter B, dokter C, saya mulai menyadari, kok saya makin takut. Bukankah yang diberitakannya benar? Saya menceritakan kesaksian saya. Kenapa saya mulai melihat sakit di sini yang tergambar yang dikatakan dokter itu? Sakit di bagian mana, saya tergambar yang dikatakan dokter itu. Maka saya mulai melihat seperti ini. Kalaulah benar yang kulakukan, yang kudengar, kenapa ada rasa takut? Oh, ya Roh Kudus, aku salah. Aku salah. Aku terlalu banyak mendengar berita-berita tentang seputar kesehatan, bukan berita tentang Yesus. Oh, saya berhenti, saudara. Dan ketika saya mulai melihat gejala-gejala itu, saya abaikan. Dalam nama Yesus, stop mulut bohongmu, stop kenyataan, dan stop. Lama-lama saya lupa. Akhirnya saya makin sehat. Lama-lama saya lupa. Saya mulai mengerti tentang tahukah kamu ini lebih akurat lagi. Bisa mengerti maksud saya? Jadi berhati-hati berita bohong. Lalu saya bertanya pada diri saya, kenapa saya mendengar padahal benarnya analisanya, dan ini dan itu, tapi kenapa muncul di hati saya hal-hal yang melemahkan? Saya menemukan seperti ini, walaupun agak joke ya. Ya, dia kan mengejar subscribe. Oh, saya mengerti. Kalau semakin dia ceritakan hal-hal ini, bahaya-bahayanya, akibat-akibatnya, ayo dengarkan ini. Oh ya, supaya banyak yang subscribe. Oh ya Tuhan, saya mengerti roh apa di baliknya. Saya berhenti. Lebih bagus saya dengar anak saya, John Chris, menjurus kedokteran maksud saya, daripada saya dengar-dengar yang itu. Lebih baik saya meditasi kepada firman Tuhan. Dan saya berkata, hidup saya milik Tuhan. Selesai, end semua. Jadi engkau harus filterisasi yang kau tahu. Dari mana engkau tahu? Karena itu muasal percaya dan pekerjaan roh. Tampilkan yang terakhir. Setelah ini kita lanjut lagi, bukan selesai. Lihat, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Hawa saja yang sebelumnya belum mengenal dosa bisa jatuh, apalagi kita yang sudah mengecap dosa ini. Kita sudah tahu di daging-daging di pikiran kita ini apa itu dosa. Hawa saja yang belum tahu bisa jatuh loh, apalagi kita yang sudah pernah mengecapnya. Nah, mari kita pahami rahasianya supaya kita menang. Sekalipun begitu, ayat 4, lihat ya, sebab kamu sabar saja. Sabar ngapain? Iya, sabar mendengar. Lihat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang. Ini seorang ini bisa utusan iblis loh, utusan dunia ini, ya kita nggak tahu. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, that's problem. Lihat papamu, contoh saja yang klasik. Setiap bulan 12 kita Natal, apa yang paling banyak muncul dalam berita Natal? Yesus atau yang lain? Paskah, apa yang muncul? Telur Paskah. Oh my Jesus. Apa yang muncul di bulan 12? Ho 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 ho. Oh come on sir.
Sesuatu sedang bekerja untuk membinasakan iman umat Tuhan. Kita harus berhati-hatilah. Kalau nggak hancur lebur iman kita. Tampilkan lagi. Oh, saya yang ganteng ini sudahlah, jangan terlalu ditampilkan. Saya sudah tahu itu, saudara. Istri saya bolak-balik bilang itu. Hanya istri saya, yang lain enggak. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, engkau harus menerima berita Yesus hanya dari papamu. Sudah, pegang saja, teguh di situ. Karena selalu ada orang nanti yang memberitakan Yesus yang lain. Ayolah, kau harus jaga yang kau tahu. Papa ini menyala-nyala. Kalau kau hanya tahu yang aku tahu, engkau juga menyala-nyala. Papa ini berani dengan iman, engkau juga seperti itu. Kalau yang kita tahu sama. Masalahnya yang kita tahu mungkin jadi beda. Kalau yang kita tahu sama, yang kita percaya sama, masa hasilnya beda? Lanjut lagi. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain, itulah. Jadi muncul roh yang lain. Tahu roh ini apa? Sifat, gaya hidup. Jadi muncul itu dalam hidupmu. Padahal gerejanya di sini hidupnya nggak seperti pelayan Tuhan. Muncul roh yang lain, sifat yang lain daripada yang telah kami terima, atau Injil yang lain. Nah, itulah berita-berita tentang Yesus yang lain. Jadi pertama sekali engkau menerima Injil yang lain, baru roh yang lain, akibatnya Yesus yang lain. Bagaimana roh bekerja? Roh ular yang bekerja, saudara, karena itu yang menyesatkan Hawa. Jadi modus dari ular ini, dia memberitakan Injil lain, engkau menerima roh yang lain, akhirnya engkau mengikuti Yesus yang lain. Siapa yang bekerja? Ular. Kita mulai tidak setia, mengeluh, mempertanyakan kesetiaan Tuhan, mempertanyakan berkat-berkat Tuhan. Kadang berpikir orang dunia lebih bahagia dari aku. Bukan, engkau yang salah. Orang dunia lebih diberkati daripadaku. Tutup mulut, engkau yang salah. Engkau mengikuti ular. Lar. Kau harus tepis lalar itu, saudara. Jangan salahkan Tuhan, salahkan Bapamu yang murah hati itu. Jadi kesimpulan, engkau harus pegang satu-satunya sumber yang benar. Engkau akan tahu apa yang benar, dan roh akan bekerja di situ. Mari bangkit berdiri.